Apa itu neoliberal? Yang pertama adalah privatisasi. Yang kedua adalah liberalisasi. Jadi kalau Anda sudah masuk ke sektor-sektor hajat hidup orang banyak, Anda harus melepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di dalam program IC Real Zoom. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dan salawat dan salam kita panjatkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Seperti biasa teman-teman para pemirsa IC Real Zoom, kami selalu berdoa dengan sahabat saya, abang saya, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Maria. Dan tentu saja selalu dibantu oleh Mas Aji. Terima kasih Mas Aji. Nah, kali ini di luar kan sedang banyak sekali pembahasan karena Indonesia akan menjadi leaders ya di dalam G20. Nah, tapi seperti bahasan-bahasan kita karena tema-tema dari IC Real Zoom ini jauh lebih banyak tentang isu political ekonomi. Nah, kita bahas nih Bang Nursi tentang kudeta korporasi. Iya. Ya, kita mau bicara apa? Mau bicara climate change, Iya. mau bicara pemindahan ibu kota, kayak gitu kan? Kita mau bicara tentang karena balik lagi kepada ideologi yang banyak kita bahas tentang liberalisme, di mana di situ korporatisme sebagai menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Dia bisa yang kita hegemoni baik nasional maupun global yang menentukan arah dari between quote pembangunan yang biasanya Bang Nursi bahas tentang IMF, World Bank, UN, WTO, GATT, kayak gitu ya. Dan undang-undang PMA kalau di dalam level global sampai kemudian memiliki yang namanya apa Bang Nursi, pemimpin boneka. Nah, itu semuanya rangkaian dari bagaimana 5I. 5E, pemirsa IC masih hafal 5E itu apa? Nah, nanti ditanya loh ya sama Bang Nursi. 5I itu ya, yang kita selalu apa namanya bangga dengan investasi, tapi itu sebetulnya jebakan. Kita bangga dengan hutang, tapi itu jebakan sebetulnya ya. Debt trap yang luar biasa. Sampai hari ini kita punya masalah besar ya, dari mulai Garuda, terus apalagi yang terakhir Garuda. Sejumlah perusahaan karya? Sejumlah perusahaan karya? pas kita karya iya, itu jalan tol dan sebagainya, pembangunan kereta api cepat kayak gitu ya, yang dari sejak awal itu sudah menuai berbagai macam kritik, tapi masih tetap terus dan janjinya tidak akan menggunakan dana APBN, tapi ternyata masih menggunakan dana APBN. Nah, balik lagi kepada tema kita yang tadi saya sampaikan, kudeta korporasi. Ini menarik nih Bang Nursi, karena para pemimpin dunia itu kan duduk bersama-sama ya, saling lobby kemudian kayak gitu kan. Nah, ini juga pertarungan juga setelah perubahan politik di Amerika dari Partai Republik Donald Trump ke Partai Demokrat Joe Biden kayak gitu ya, yang sebetulnya memiliki perbedaan-perbedaan sedikit aja sih sebetulnya ya, sama saja kepentingan nasional dari Amerika. Tapi bedanya kalau di kemarin Trump bicara American First kayak gitu ya, tapi kalau Partai Demokrat kan seringkali bicara tentang climate change, bicara tentang apalagi climate change, kemudian human right, vaksin, isu lingkungan yang luar biasa dalam konteks itu. Tapi dalam konteks global politik juga menarik Bang. Ada kalau dulu di isu apa yang anak-anak Malala, masih inget nggak yang dulu ada Malala, anak kecil dari anak perempuan kecil dari Pakistan yang berjuang untuk education, dapat Nobel Peace kayak gitu ya. Betul.
luar biasa kan. Dan selalu dikasih nih perempuan dari negara Muslim yang kemudian dianggapnya rezimnya anti kepada perempuan untuk sekolah kayak gitu. Padahal kalau di Islam kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, nggak cuma laki-laki saja. Nah, di isu yang climate change itu juga ada ikonnya. Siapa bang namanya? Greta. Iya. Gitu ya. Ini luar biasa juga. Anak perempuan juga kayak gitu kan. Betul. Jadi selalu memang di dalam konteks politik sini bang. Kalau ada penguasa yang otoriter dan sebagainya seperti kasus di Manila dulu di Philippines, Marcos dicarikan lawannya yang langsung berbeda. Ya kayak gitu kan. Perempuan yang diangkat. Bahkan terakhir di Filipina pun ketika presidennya terakhir itu lawannya juga perempuan tapi wartawan dari luar. Nah, jadi selalu seperti itu ya. Jadi pendulum satu dicarikan pendulum yang satunya lagi. Nah, kembali lagi di dalam konteks hari ini banyak kawan-kawan di luar sana yang wah kita berubah nggak nih jadi pemimpin G20 kayak gitu. Padahal sih sebetulnya itu gantian aja. Sudah waktunya, dan sebetulnya masuk juga bukan kemarin sore, sudah sejak awal ya. Indonesia kapan zaman SBY kan masuknya dulu. Zaman SBY juga sudah masuk di G20 dalam konteks itu. Lihat aja foto-foto yang ada dan video-video yang ada di dalam konteks ini. Nah, menjelaskan hubungan tadi dari mulai G20 pemimpin, ini persoalannya kalau saya ini amanah yang menakutkan juga akan jadi pemimpin, tapi kira-kira do you think he has a capacity? Terus atau menambah yang namanya Pitwin Kuong quote kayak gitu ya. Another liar, another liar, another liar. Aku nggak mau nerjemahin bang. Maksudnya kebohongan baru di dalam konteks itu. Atau ini sebagai satu challenge, tantangan. Tidak hanya bagi pemimpin tapi juga bagi bangsa kita untuk tidak merampok sumber alam kita dengan tanpa moral kayak gitu ya. Tanpa malu, tanpa moral di dalam merampok sumber-sumber alam kita dalam konteks ini. Dan kemudian kebijakan-kebijakannya agak sedikit gitu ya dijaga agar kemudian tidak memalukan, atau emang ini waktunya setelah memalukan negeri sendiri akan memalukan di tingkat global kayak gitu. Wallahu alam bisawab. Nah, dari rangkaian pemikiran yang tadi saya sampaikan itu kita melihatnya seperti apa nih Bang? Dari pemikiran liberalisme, instrumennya ada demokrasi, ada korporasi, ada multinational corporation, ada kekuatan-kekuatan superpower di dalam konteks itu. Nah, ini melihat posisi yang tadi, apakah ini ancaman, apakah ini kesempatan, apakah ini kebanggaan di dalam konteks kita bicara tentang kepemimpinan G20, tapi hubungannya dengan, kalau kita tadi sudah kita kasih judul posisi korporasi yang menentukan. Ini kita mulai dari Perang Dunia Kedua ya, supaya tidak kejauhan dari Perang Dunia Kedua. Biasanya Perang Dunia I, Woodrow Wilson, Presiden Amerika, UN, ya nggak apa-apa. IMF, World Bank, Rothschild. Iya, posisi. Kalau kita ngeliat itu, kalau saya mulai dari awal abad 20, nanti pertarungannya jadi kemelut di dunia barat sendiri, dalam rangka menentukan pusat pemerintahan dunia dan pusat kerajaan dunia. Ada dua tuh, penentuan pusat pemerintahan dunia dan pusat kerajaan dunia. Gitu. Lalu juga ada penentuan soal pusat spiritual bumi. Nanti berlanjut ke soal pemindahan Tel Aviv ke Yerusalem kalau sampai situ. Makanya saya bilang saya nggak mau mundur ke situ. Dan sudah terjadi gitu kan? Terjadi. Jadi mari kita mulai dari era setelah Perang Dunia Kedua. Setelah sukses Perang Dunia Kedua mengalahkan Jerman, lalu juga Jepang ya bersama Rusia kalah habis begitu, lalu muncul yang disebut dengan
Perang Dingin Blok Timur Barat, Amerika melancarkan apa yang disebut dengan Marshall Plan. Negara-negara yang terkena dampak dan kemudian berafiliasi dengan sekutu itu mendapat Marshall Plan. Indonesia termasuk gitu. Tetapi yang menerima bukan Indonesia, yang menerima Belanda. Nah, menarik ya. Indonesia termasuk adalah negara yang menerima Marshall Plan, tapi yang menerima bukan Indonesia, yang menerima adalah Belanda. Karena disebutnya tadi negara pemerintahan Belanda. Iya. Nah, itu karena. Dan ini tambahin, saya potong di sini. Ya, ini kurang ajar juga loh. Ternyata dulu itu Indonesia membayar, katanya kita memiliki hutang ke Belanda, itu dibayar loh. Iya, itu jumlahnya 4, sekian miliar gulden, disebabkan Belanda melakukan aksi militer 1, aksi militer 2, agresi 1, agresi 2. Lalu dalam KMB disepakati itu dibayar oleh Indonesia, padahal itu untuk menyerang Indonesia. Nah, iya. Nah, orang tidak tahu bahwa kalau dalam buku Bangsa Terbelah saya menyebut itu kajian yang muncul di Amerika sendiri, draftnya itu dibuat oleh Washington. Jadi sesungguhnya berarti Cornell papernya masih harus diperbaiki itu. Iya, tapi itu documented loh. Kalau yang saya punya itu documented tentang bagaimana Indonesia mestinya menerima Marshall Plan tapi yang menerima Belanda. Tentang draft itu yang sesungguhnya datang dari Amerika diterahkan ke Belanda posisinya gitu. Lalu yang menarik adalah sesungguhnya sejak saat itu Indonesia sudah tidak bisa lagi menahan serangan korporasi. Karena salah satu perintahnya adalah Indonesia harus menerima kebebasan beroperasinya perusahaan-perusahaan asing. Sejak merdeka? Sejak 49. Setelah KMB itu posisinya. Jadi ada 3 kesepakatan. Nah, makanya saya mulai dengan Marshall Plan. Lalu kalau dilihat dari Marshall Plan, itu yang kita hasilkan adalah tesisnya Rostow, The Stages of Growth. Kenapa sinis? Nah, justru saya pikir itu intellectual scholars academics ini ternyata dogma. Itu yang saya bilang, doktrin politik menjadi dogma akademik. Gitu. Dogma akademik maksudnya. Iya. Okay. Nah, lalu dari sana kelihatan bahwa yang disebut dengan developmentalism adalah kalau pakai istilahnya Henry Kissinger adalah Amerikanisasi. Kalau pakai istilahnya Joseph Nye itu istilahnya pembaratan, westernisasi. Nah, modernisasi juga ditaruh, kemudian bahasa lainnya modernisasi. Modernisasi, betul. Ya itu tadi. Developmentalism itu adalah modernisasi. Dan itu masuk bukan hanya dalam perspektif ekonomi, masuk di dalam perspektif sosiologi, politik, seluruhnya, semuanya masuknya di situ. Masuk di dalam sebuah. Itulah yang membuktikan bahwa sesungguhnya doktrin politik menjadi dogma akademik. Nah, tapi di periode tahun 70-an itu di Washington punya kerisauan. Nah, ini pernah saya sampaikan di IC sebelumnya. Salah satu bentuk kerisauannya adalah dunia ketiga sudah bersikap kritis dan sudah mengganggu kepentingan kesepakatan tidak bisa tidak bisa begitu saja. Tidak bisa begitu saja. Terutama mulai kaya juga. Iya, terutama karena belajar dari kasus Soekarno. Belajar dari kasus Soekarno dianggap negara dunia ketiga ini kritis sekali gitu. Kemunculan bangsa-bangsa Asia Afrika yang rata-rata merdeka di atas tahun 50-an, Perang Dunia Kedua itu dianggap mengganggu posisi adidaya Amerika. Ketika kritisnya. Dan karena itu berdirilah Trilateral Commission atas gagas keluarga Rockefeller, David Rockefeller. Tetapi sebelumnya lembaga ini ditolak oleh Nixon sendiri. Nah, karena itu dalam kancah perebutan sumber daya, dalam kancah perebutan karena gerakan perekonomian sangat tergantung pada energi, muncul peristiwa embargo minyak Arab Saudi. Dari sana istilah developmentalism adalah Amerikanisasi, pembangunan isme adalah baratisme, itu menjadi berantakan.
karena ternyata bisa dipatahkan oleh yang namanya embargo minyak dari negara-negara Asia Arab penghasil minyak. Itu yang disebut oleh Pomerod sebagai the death of economic, matinya ilmu ekonomi. Bahkan ejekan itu bukan hanya kepada Amerika, ejekan itu termasuk langsung terhadap IMF yang tidak bisa berkutik apa-apa disebabkan oleh impor energi mengakibatkan inflasi mengakibatkan kenaikan harga menimbulkan tidak sesuainya antara investasi dengan tenaga kerja. Nah, akibatnya pengangguran makin banyak. Dianggap di situ ilmunya mati, gitu. Pomerod menurunkan itu, dan itu mempermalukan IMF. Serius, itu perdebatan akademiknya sampai di situ. Petrodolar ini ya. Iya, pada saat itu. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai, nanti berhubungan dengan apa yang kita pernah sampaikan Bretton Woods 2.0, yang disebut dengan Bretton Woods itu matilah di situ. Bretton Woods mati karena cadangan devisa diubah, transaksi diubah, itu ya, tidak boleh lagi pakai cadangan devisa dari emas menjadi dolar, transaksi tetap dalam posisi dolar, tapi sistem nilai tukar tidak lagi di-peg, tapi menjadi free floating exchange rate. Wah, itu itu perubahan. Maka dianggaplah Bretton Woods 1.0 batal, gagal sudah. Nah, keberlanjutannya adalah Husnul pasti ingat, di antara 70 sampai dengan 80 itu lahir kelompok Samir Amin dan kawan-kawan, Andre Grunewald dan kawan-kawan, yang ketergantungan itu, teori ketergantungan. Iya. Saya suka itu. Yang menggambarkan bahwa cara berpikir yang dibangun oleh Barat pada akhirnya cuma membuat ketergantungan negara-negara yang baru merdeka, mereka bilang. Dan ini tidak boleh terjadi kalau kita memang bicara hak asasi, gitu. Teori ketergantungan itu Samir Amin. Itu Samir Amin, Andre Grunewald dan kawan-kawan. Ohio Consortium, kalau saya tidak salah posisi, gitu ya. Nah, justru ketika kritik dari ketergantungan itu makin keras, muncullah krisis lebih lanjut. Krisis lebih lanjut itu terjadi sampai akhirnya lahir Plaza Accord yang mengubah sistem bunga. Bagaimana bunga itu mesti tidak boleh di-fix, tapi mesti tergantung pada hukum penawaran permintaan. Bunga. Tapi ini sama nggak antara negara industri dengan negara dunia ketiga? Karena negara industri ini kepala. Oh, oke. Jadi negara Jadi dia lead. Iya, dia lead. Gitu ya. Nanti berhubungan dengan yang saya sebut sebagai, Anda nanya kayak gitu, jadi saya mau mengatakan, nanti berhubungan dengan G20 nggak kurang cuma sekedar forum lobbying, dia nggak bisa bikin apa-apa. Tapi nanti dulu. Ya, nanti dulu itu di yang kedua jangan ya. Oke, lanjutin. Plaza Accord itu akhirnya cuma mempersoalkan, oke, kalau begitu sesungguhnya ketika fiskal tidak lagi mampu mengatasi, maka hukum penawaran permintaan atas uang khusus pada suku bunga mestinya tergantung pada suplai demand, gitu. Jadi bebaskan saja dengan suku bunga. Boleh diberikan guidance atau suku bunga, tapi dengan cara bank sentral yang memainkannya. Pasar silakan ikut, boleh ikut, boleh enggak. Nah, gitu. Maka muncullah istilah Fed Fund Rate misalnya, atau kalau di Indonesia muncullah BI Rate misalnya, gitu ya. Lalu kemudian dibikinlah berapa sesungguhnya nilai tukar di satu kelompok untuk Indonesia misalnya pakai GISDOR, atau kalau pakai Singapura pakai SIBOR, kalau pakai London pakai LIBOR gitu. London injection base of offering rate misalnya, posisinya begitu gitu. Nah, saat itulah Reagan menghasilkan satu kebijakan baru karena kegagalan kedua kebijakan itu masih dianggap tidak muncullah neoliberalisme. Nah, 80-90 itu sesungguhnya teori ketergantungan sudah tidak lagi mampu mengikuti pertarungan teori tentang developmentalisme, modernisasi. Ketergantungan, kelompok ketergantungan sudah mulai terseok-seok. Nanti berkaitan juga pertarungan sampai yang sekarang. Pertengahan 80-an itu udah neoliberalisme. Itu yang saya bilang teori ketergantungan terseok-seok. Nah, kemunculan neoliberal itu masuk ke berbagai lini, Husnul. Dia pakai kalau kebijakannya sederhana sebenarnya. Apa itu neoliberal? Yang pertama adalah privatisasi. Yang kedua adalah liberalisasi. Jadi kalau Anda sudah masuk ke sektor-sektor hajat hidup orang banyak, Anda harus melepas. Itu diprivatisasi namanya. Itu termasuk desentralisasi. Iya, termasuk di situ. Nanti di politiknya. Ini saya bicara di ekonominya dulu. Nanti masuk di situ. Jadi
di politiknya privatisasi. Kalau Anda belum melakukan kebijakan, liberalkan. Jadi pertama privatisasi, yang kedua liberalisasi. Yang ketiga yang paling menarik, disiplin fiskal istilahnya. Tapi poinnya adalah negara tidak boleh mengeluarkan belanja berlebihan untuk belanja modal. Ini basis neoliberal itu 3. Tinggal dilihat nanti apakah dimunculkan soal disiplin fiskal. Salah satu bentuk disiplin fiskal adalah APBN tidak boleh defisitnya 3% terhadap PDB. Itu disiplin fiskal. Nanti berhubungan dengan soal pencetakan uang nih Husnul. APBN tidak boleh defisitnya lebih dari 3% terhadap PDB gitu misalnya. Kalau kemarin Perpu menyatakan bebas berapa saja sampai akhirnya ditebus 6%, sekarang menjadi 5,9 misalnya di 2021. Itu sebenarnya gambaran bahwa mereka membatasi pencetakan uang sebuah negara karena yang punya kebebasan mencetakkan uang adalah mereka. Itu yang disebut dengan disiplin. Uang. Lihat ya nanti di video kita tentang uang. Nah, transaksi oposisi itu begitu ya. Jadi cetak uangnya gimana? Ya tadi kalau Anda disiplin fiskal itu adalah batasan-batasan yang dibuat agar fiskal tidak sembarangan melakukan belanja modal. Tujuan belanja modal kan sesungguhnya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Tapi dia batasi, nggak boleh katanya. Karena Anda punya batasan, misalnya untuk undang-undang kita dia bikin 3% terhadap PDB. Perpu 1 2020 yang menjadi undang-undang 2 2020 membebaskan, tapi yang batasin sampai 2022 nanti posisi. Dia akan dikembalikan lagi menjadi 3%. Itu soal disiplin fiskal. Amerika kan walaupun kena government shutdown, tetap saja dia tetap meleverage. Kenapa? Karena yang main adalah Federal Reserve. Untuk tapering. Nanti taperingnya akan berakhir nih bulan ini nih. Tapering off-nya nih akan berjalan nih nanti. Jadi kuantitatif easing, uang murahnya akan berakhir. Jadi 6,9 triliun akan berakhir nanti untuk membeli barang-barang itu dalam rangka membiayai infrastruktur dan pengangguran termasuk soal COVID akan berakhir di akhir November ini. Kenapa? Karena target memberikan vaksin pada usia 5 sampai dengan 11 tahun sudah berjalan. Itu nanti ketemu tuh semuanya di situ. Termasuk nanti ketemu dengan yang namanya persoalan global climate change. Saya terusin dulu. Pada wilayah seperti itu, istilah deregulasi menjadi pas dengan istilah privatisasi dan liberalisasi. Deregulasi adalah gambaran liberalisasi. Debirokratisasi adalah gambaran privatisasi. Sekaligus mengatur disiplin fiskal. Negara tidak, kalau pakai kaum neolib bilang, negara campur tangan pada pasar itu sama dengan bikin distorsi pasar. Istilahnya gitu ya. Ingat nggak? Kalau market regulate themselves. Iya. Mereka bilang biarkan pasar itu bekerja, jangan melakukan distorsi dan intervensi. Kalau istilah mafia Berkeley itu ngomongnya gitu. Saya mungkin masih ingat tuh beberapa tokoh-tokoh yang sekarang sedang berkoar-koar ngomongnya begitu. Yang ini Chicago, Bang. Oh iya, Chicago, tapi itu Chicago terkenal Chicago Boys. Iyalah. Chicago Boys. Ini deregulasi, privatisasi, liberalisasi, makanya dikenal dengan Thatcherite dan Reaganite. Itu yang disebut dengan good boys. Good boys. Chicago Boys. Walaupun Chicago Boys. Chicago Boys. Iya. Tapi bahasa lainnya juga mereka disebutnya sebagai good boys. Good boys. Oke, balik ke deregulasi tadi. Nah, kalau kita cerita sampai deregulasi yang kemudian juga dikutip di era Joko Widodo, maka aliran berpikirnya sesungguhnya sejak Indonesia terperangkap dalam kebebasan beroperasinya perusahaan-perusahaan asing, terperangkap pada kebijakan utang luar negeri, terperangkap pada investasi asing dan perdagangan bebas, konsisten dari wilayah itu. Dalam bahasa sederhana, Indonesia sesungguhnya mulai terperangkap dari istilah developmentalism, ketergantungan, dan globalisasi, Husnul. Yang globalisasi tadi adalah neoliberalisme, yang globalisasi sekarang itu menjadi vaksinisasi. Termasuk namanya soal global climate change. Jadi globalisasi sekarang diterjemahkan dua. Dia berarti vaksinisasi dan dia berarti imbuhan ke dalamnya sekaligus perubahan iklim. Dua tuh. Nah, sekarang apa konten yang terjadi? Nah, dari keseluruhan wilayah dari wilayah tadi, kita bisa lihat hubungan antar negaranya. Pada konstruksi awal, dia bisa multilateral terhadap government, ya, lembaga-lembaga multilateral terhadap pemerintahan, atau bisa bilateral, G2G. Tetapi ketika Anda mulai masuk melihat di neoliberal, sudah terjadi pergeseran business to government.
Jadi corporate to government posisinya. Dan kalau di neoliberal itu sudah begitu, sudah bergeser. Kalau tadinya G2G, maka dia mulai geser business to government. Jadi dari korporasi-korporasi maju mengatur negara. Dipakailah multilateral, lembaga multilateral. Lembaga multilateral menjadi instrumen dari korporasi. Iya, itulah keluar istilah unholy alliance. Ya. Keluar istilah unholy alliance itu karena itu gitu. Nah, cerita tentang bagaimana business to government itu dalam perkembangan lebih lanjutnya, dia setelah masuk ke krisis 97-98, dia makin kokoh menjadi B2B, bukan lagi B2G. Kalau tadinya G2G atau M2G, maka di periode neoliberal dia menjadi B2G, maka di periode setelah krisis 97-98 dia menjadi lebih kental lagi dengan B2B. Oke. Ketika B2B disitulah gagas politiknya adalah tadi Samuel P. Huntington. Huntington and Harrison yang terakhir, it's cultural, gitulah. human apa tuh? Saya lupa judulnya, tapi it's a cultural posisi. Bagaimana dia bercerita business to business, business to business, tapi basisnya membentuk kebudayaan dan peradaban tadi. Secara itu, tapi peradaban apa? Ya peradaban tadi, peradaban Barat, bukan peradaban bangsa itu enggak, peradaban Barat.